Dan yang utama kita kehilangan seorang juru bicara perdamaian. Itu ya. Itu. Saat seluruh pemimpin dunia sedang mencari model baru dalam menjaga pertumbuhan ekonomi negaranya, ada sosok yang sekarang ini telah meninggalkan kita, yang sejak awal terpilihnya sampai beliau meninggal tidak pernah alpa untuk mengkampanyekan perdamaian dan kemanusiaan. Sangat hormat, kemudian sangat takjub ya, terutama pesan beliau terakhir ketika Paskah ya, kemarin tanggal 20. Bagaimana beliau mengkritisi secara tajam bahwa jika ingin tercipta perdamaian antara dua negara, antara Israel dengan Palestina, maka kata kuncinya adalah hentikan perang, kemudian gencatan senjata, dan bebaskan sandera. Nah, saya pikir ini kata kunci yang memang harus disambut oleh semua pihak, dan Bapak Paus sangat konsen akan hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, kabar duka datang dari Vatikan. Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik sedunia, telah berpulang meninggal dunia pada Senin 21 April 2025, sekitar pukul 07.35 waktu setempat. Dan usia Paus ketika meninggal dunia adalah 88 tahun. Satu hari setelah beliau memimpin misa Paskah di Basilika Saint Peter's, tentu saja di Vatikan. Dan beruntung kita di Indonesia sempat dikunjungi oleh beliau pada bulan September yang lalu, 4 sampai 6 September, Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia dan menunjukkan kesederhanaan karena hanya menumpang mobil Innova Zenith Hybrid tanpa tahan peluru. Tidak tahan peluru, nggak pakai kaca film, duduk di depan. Ya, lalu ketika memimpin misa di Gelora Bung Karno, pakai mobil terbuka, ya, tidak pakai penutup kaca anti peluru, luar biasa. Dan beberapa orang dari Indonesia sempat bertemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan. Dan orang-orang tersebutlah yang kini hadir bersama dengan saya. Saya mau perkenalkan mereka satu persatu lebih dulu. Ini bukan orang sembarangan ini, ya kan? Adalah tokoh-tokoh, pemimpin organisasi lintas iman, ya, masing-masing punya positioning masing-masing. Yang pertama adalah Haji Adin Juharudin atau Juharudi atau Gus Adin gitu aja ya, gampang ya, gampang. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor. Assalamualaikum Gus. Salam Bang. Nah, luar biasa ini. Lalu kemudian adalah ada Bang Dulswikar Ahmad Tawala, betul ya Bang ya? Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, yang juga Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Republik Indonesia. Ini wamen, luar biasa. Lalu berikutnya adalah ada dari Gamki, Sekum Gerakan Pemuda Kristen Gamki, Bang Alan Christian Sinkali. Betul ya Bang Alan ya? Dan terakhir di paling kiri itu ada dari pemuda Katolik ini pemuda tempatan nih istilahnya ya kan, pemuda Katolik Reginald R. Capah. Beliau adalah kabit organisasi di pemuda Katolik. Terima kasih Bang telah hadir. Abang. Dan tentu saja saya kepingin mendapatkan komentar dulu lah dari Bang Reginald dulu lah, yang Katolik dulu ya, mengenai wafatnya Paus Fransiskus yang pernah berkunjung ke Indonesia, dikenal sebagai sosok yang bersahaja. Bagaimana menurut Abang? Ya, tentunya kami umat Katolik gitu ya, dalam hal ini masih dalam suasana berkabung gitu ya. Walaupun pada dasarnya gereja Katolik itu ada menyatakan bahwa kehidupan itu adalah perjuangan, kematian itu adalah keuntungan. Jadi Bapak Suci sekarang sudah beruntung dengan segala upaya yang sudah dilakukan, terobosan-terobosan baru dalam memimpin umat Katolik, dan juga adalah menjadi tokoh perdamaian juga gitu ya.
tentunya meninggalkan pesan, terus pelajaran hidup yang sangat penting yang harus dijaga oleh umat Katolik pada khususnya dan juga mungkin bangsa-bangsa secara umum. Karena ini menjadi beban berat juga bagi Katolik gitu ya. Karena banyak terobosan-terobosan yang sangat luar biasa yang juga diakui oleh negara-negara, bangsa-bangsa. Nah, kedepannya kira-kira umat Katolik mau berbuat apa gitu kan? Jangan sampai lepas beliau gitu kan nanti malah wah ada begini, ada begitu gitu. Tapi lain daripada semua itu kita percaya bahwa ini adalah karya Roh Kudus. Jadi Tuhan pasti punya rencana indah untuk umat Katolik dengan kehadiran beliau dan juga wafatnya beliau untuk kepemimpinan baru ke depannya. Itu ya. Itu sih kalau dari kami. Nah, sekarang ini saya ke Pak Wamen dulu nih, dari Muhammadiyah yang pernah bertemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan. Bang, ya, Bang. Buat Anda sendiri dan tentu teman-teman di Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah itu bagaimana melihat sosok dari Paus Fransiskus ini dan terutama ketika Anda sempat kontak langsung dengan beliau. Silakan, Pak. Tentu yang pertama mewakili kader-kader pemuda Muhammadiyah se-Indonesia, kami turut berbelasungkawa atas kepergian Bapak Suci, Bapak Paus Fransiskus. Salah satu pertemuan indah dalam perjalanan hidup saya itu adalah bertemu dengan beliau. Sosok yang sangat ramah, yang sangat membumi, sangat sederhana. Sehingga saya pikir kepergian Paus Fransiskus ini bukan saja kehilangan bagi kawan-kawan umat Katolik, tapi juga ini adalah kehilangan terbesar bagi umat-umat dunia, kehilangan bagi kita semua. Kita kehilangan sosok yang pemimpin karismatik, sangat sederhana, seperti yang Abang sampaikan tadi itu, dan yang utama kita kehilangan seorang juru bicara perdamaian. Itu ya. Itu saat seluruh pemimpin dunia sedang mencari model baru dalam menjaga pertumbuhan ekonomi negaranya, ada sosok yang sekarang ini telah meninggalkan kita yang sejak awal terpilihnya sampai beliau meninggal tidak pernah alpa untuk mengkampanyekan perdamaian dan kemanusiaan. Dan kehilangan terbesar dunia itu kehilangan sosok juru bicara yang sekaliber pemimpin-pemimpin besar dunia itu. Gitu ya, Pak. Gitu, Pak. Bang Adin. GP Ansor dan Anda sendiri kan yang selalu menyerukan toleransi, komunikasi, ya kan, dan hidup bersama, sesama manusia. Anda melihat perginya atau berpulangnya Paus ini Fransiskus gimana ya, Bang? Baik, terima kasih Bang Febi. Pertama tentu kami mengucapkan juga sama berbelasungkawa dan turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya beliau ya. Saya pikir ini bukan kehilangan hanya bagi umat Katolik sedunia, tapi juga bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena apa? Paling tidak kita belajar dari beliau ini 4 hal. Ya. Pertama, belajar tentang cinta kasih yang memang itu murni, tulus. Yang kedua, belajar kesederhanaan. Yang ketiga, belajar tentang kepedulian. Dan yang keempat, belajar tentang kemanusiaan. Nah, dan yang membuat saya terutama sangat hormat, kemudian sangat takjub ya, terutama pesan beliau terakhir ketika Paskah ya, kemarin tanggal 20. Bagaimana beliau mengkritisi secara tajam bahwa jika ingin tercipta perdamaian antara dua negara, antara Israel dengan Palestina, maka kata kuncinya adalah hentikan perang, kemudian gencatan senjata, dan bebaskan sandera. Nah, saya pikir ini kata kunci yang memang harus disambut oleh semua pihak, dan Bapak Paus sangat konsen akan hal itu. Nah, yang kedua, ketika kami juga pergi ke Vatikan, bertemu dengan beliau, luar biasa. Dan bagi kami yang bukan siapa-siapa, kemudian mungkin juga baru pertama kali ketemu beliau, tapi disambut dengan kehangatan yang luar biasa. Jadi ini punya bekas yang mendalam lah. Mudah-mudahan spirit dari beliau, ketokohan beliau bisa menginspirasi kita semuanya. Oh gitu ya Bang Adin ya. Bang Alan, Bang, sebagai orang yang selama ini juga menggeluti komunikasi antar umat beragama, ya kan. Paus ini juga kan dikenal juga mampulah berkomunikasi dengan semua orang, dengan semua golongan gitu.
pandangan Anda terhadap orang yang bakal menggantikan? Ini kan perlu ada pengganti kan, tentu ada harapan apa yang bisa disampaikan Bang Alan terkait dengan sosok yang nantinya akan dipilih lewat forum konklav untuk menggantikan Paus Fransiskus ini. Silakan Bang. Iya, kami juga pertama-tama mengucapkan bela sungkawa yang dalam ya atas kepergian Bapak Suci, dan seperti yang diyakini oleh teman-teman di Gamki bahwa Bapak Suci selain pemimpin gereja Katolik, tapi juga teladan bagi khususnya Gamki dan seluruh pemuda di dunia. Kalau dikatakan siapa sosok yang mungkin tepat untuk menggantikan beliau, ya seharusnya yang seperti dengan beliau. Jadi kalau saya pernah dengar cerita, mungkin ini semacam peraturan yang tidak tertulis ya. Katanya seorang Jesuit itu tidak boleh menempati tahta paus. Tapi ketika seorang Jesuit yang seperti Bapak Paus menempati tahta paus, ada perubahan signifikan di dalam gereja Katolik itu sendiri, dan ada misi yang harus diselesaikan. Ya. Semoga yang akan menggantikan nanti adalah orang yang seperti Bapak Paus. Dan saya teringat mungkin tahun lalu peringatan Hari Reformasi Sedunia Oktober tahun lalu ya. Sebuah aksi revolusioner yang menjadi perenungan bagi kita semua, khususnya gereja-gereja Protestan juga. Bapak Paus menghadiri peringatan Reformasi Sedunia di gereja Swedia. Dan itu membuka mata kita semua bahwa memang Bapak Paus adalah Bapak semua umat manusia dan akan selalu menjadi teladan bagi kita dan khususnya Gamki. Saat kita berkunjung, mungkin abang-abang ketum, teman-teman yang lain juga mendengar langsung dari Romo Markus bahwa banyak kelompok agama yang datang di Vatikan berkunjung ke Bapak Paus. Tapi cuman mungkin kita yang datang bersama-sama. Datang kelompok agama yang tidak cuma 1-2 agama, tapi banyak agama datang bersama-sama berkunjung di hadapan Bapak Paus dan mendapat berkat. Khususnya Gamki, kami didoakan. Itu sesuatu banget gitu ya. Sesuatu banget. Ya. Saya ingin ke Bang Reginald lagi nih, Bang. Sekarang ini kan dunia lagi tidak baik-baik saja, betul ya? Kira-kira ya? Betul. Macam-macam masalah, Palestina belum kelar, perang di Rusia, Ukraina belum kelar, perang dagang belum kelar. Menurut Abang sendiri sih, seorang pemimpin agama, siapapun dia, konteks ini adalah paus ya, nanti pengganti siapa. Cocok nggak sih mereka ikut cawe-cawe gitu ya, untuk mencari solusi lah, supaya kehidupan ini jadi lebih baik. Jadi tadi disebut oleh Pak Wamen konflik lah ya. Jadi Mas Adi juga bilang ini kan kata kuncinya kan konflik. Ya kan. Apapun bentuk konfliknya, mau konflik bersenjata maupun konflik. Menurut Abang gimana? Ya, mungkin bahasa cawe-cawe agak gimana gitu ya. Tapi dalam hemat saya gitu ya, ini juga memang kita suarakan sejak kemarin dari pemilu di Indonesia juga gitu ya. Bagi saya sendiri gitu ya, memandang bahwa pemimpin agama itu memang harus cawe-cawe. Karena apa? Di tengah-tengah konflik yang krisis kepercayaan terhadap pemerintah, yang juga kerap kali dipolitisasi, kalau seorang tokoh itu tidak mampu mengendalikan umatnya, menurut saya ya akan repot. Jadi peran yang dilakukan oleh Sri Paus menurut saya sangat tepat. Karena kalau bukan dia, lepas dia adalah pemimpin negara, tapi dia adalah pemimpin umat Katolik se-Indonesia. Keuntungan bagi kami adalah pemimpin kami satu gitu kan. Jadi dia bisa mengendalikan umatnya. Jadi menurut saya memang harus begitu ya. Seorang pemimpin agama itu harus mampu. Tapi tanda kutip bukan cawe-cawe untuk kepentingan. Tapi bagaimana tadi disampaikan Gus Menteri adalah wamen ya. Amin ya. Jadi menteri ya. Bahwa
ada banyak hal gitu yang saat ini tidak baik-baik saja gitu kan. Tadi juga Gus Adin sampaikan bahwa ada 4 hal yang diambil dari Sri Paus gitu, dan itu memang pasti permenungan khusus buat beliau untuk mengambil nama Santo Fransiskus. Yang mana Fransiskus itu adalah 4 tadi, itu harus dicerminkan dalam hidupnya dia. Bahwa dia harus memang penuh cinta, harus sederhana, harus cinta kepada sesama. Bahkan ada gerakannya adalah Laudato Si tadi. Itu adalah cawe-cawenya dia untuk memperbaiki. Dan saya sangat setuju kalau pemimpin-pemimpin agama saat ini harus ambil bagian itu. Itu sih dari saya. Oke. Saya ke Bang Zulfikar dulu. Bang, Siapa? tadi disebutkan bahwa kita semua sepakat dunia tidak baik-baik saja. Yep. Dan para pemimpin agama termasuk Paus, baik Paus Fransiskus yang sudah wafat maupun Paus yang berikutnya nanti siapapun yang akan terpilih tentu punya perhatian juga terhadap situasi semacam ini. Nah, mungkin Abang punya pendapat yang lain terkait dengan peran para pemimpin agama di dunia ini untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif, lebih sejuk lah, lebih tenang. Dunia ini sudah nggak karu-karuan ini. Gimana nih, Bang? Dunia yang sudah bergerak sedemikian cepat ini memang membutuhkan kehadiran pemimpin-pemimpin agama yang bisa memberi sebuah pendekatan yang lebih sejuk. Dan yang berikut yang harus kita pahami, kalau kita lihat fenomena di Indonesia, pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh para pemuka-pemuka agama itu bersifat grassroots dan itu 24 jam non-stop. Kalau kita tanya, siapa petugas di masyarakat yang hadir 24 jam untuk masyarakat itu adalah pemuka-pemuka agama, Katolik, Kristen, Kiai-Kiai NU, Ustadz-Ustadz Muhammadiyah yang ada di kampung-kampung. Itu 24 jam. Membicarakan banyak hal. Makanya kadang orang pemuka agama di Indonesia itu harus multitasking. Karena umat kita ini bertanyanya, masyarakat kita bertanya kepada pemuka agama itu, apa yang mereka anggap ganjil gitu loh di masyarakat. Di medsos, Gus, ini ada Trump ini gimana menurut Gus ini situasinya ini? Nanyanya ke tokoh agamanya gitu, Pak. Di luar semuanya hal-hal semuanya anak saya lahir mau kasih nama siapa dan lain sebagainya. Jadi pelayanan yang 24 jam ada di masyarakat kita itu adalah pelayanan yang berbasis keagamaan. Inilah pentingnya kenapa top level dalam pemimpin agama itu orang-orang yang harus penuh dengan kesejukan, paham konteks, tahu bagaimana memposisikan dirinya di tengah gejolak yang ada. Dan itu sangat berarti, sangat luar biasa diperankan oleh Paus Fransiskus semasa hidup beliau. Ya, itu ya, Bang ya. Bang Adin, kalau melihat rekam jejak Paus Fransiskus ini, tentu Anda punya harapan lah, punya satu pandangan tertentu mengenai, tidak menyebut figur, tetapi apa sih yang perlu dilanjutkan dan apa yang perlu dikencengin lagi gitu ke depan ini terkait dengan sosok Paus sebagai seorang pemimpin agama besar, salah satu agama besar di dunia. Ya, terima kasih Bang. Saya pikir memang kita perlu menciptakan Bapak Paus yang lain ya, yang punya model yang sama atau lebih baik dari situ. Kenapa? Karena dunia ini kan sangat kompleks ya. Tidak cukup hanya satu pemimpin. Nah, saya pikir Bapak Paus ini sudah memberikan satu contoh dan ini menjadi teladan seharusnya bagi semua lintas agama kemudian pemimpin dunia. Dan kaitan tadi memang harus cawe-cawe Bang. Karena apa? Karena semua pemimpin agama yang memandang kemanusiaan sebagai faktor utama harus turun tangan. Kenapa? Karena akibat dari ketidakadilan ekonomi adalah munculnya masalah kemanusiaan. Akibat dari perang munculnya masalah kemanusiaan. Akibat dari konflik senjata munculnya masalah kemanusiaan. Jadi bukan soal perangnya, bukan soal ekonominya, tapi dampaknya kepada kemanusiaan yang itu lintas agama di mana-mana akhirnya menderita. Di dalam hal ini memang ya
pemimpin agama itu kan ya ada karena pendekatan kesamaan agamanya dengan para pemimpin dunia negara, ada karena kesamaan suku, bahasa, segala macam. Jadi mestinya memang ketika semua pemimpin agama juga hadir, maka mestinya sedikit banyak turut bisa mempengaruhi keseimbangan tata dunia ini. Nah, maka apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Paus ini sangat membekas sekali, dan terutama ya kita alhamdulillah di Indonesia ya sebelum beliau wafat berkunjung, dan salah satunya adalah jalan di terowongan cinta antara katedral dengan Istiqlal. Apa ya? Terowongan toleransi. Terowongan toleransi, nah, terowongan toleransi. Iya, iya. Ini kan luar biasa lah. Iya. Kita pun nggak habis pikir karena beliau di usia yang sepuh, Mas sempat berkeliling kemana-mana, habis dari Indonesia kan ke timur-timur, ke Betul. Papua Nugini. Papua, nah itu, Singapura ya. Singapura. Jadi luar biasa. Ya. Tadi Bang Alan sudah memberi satu catatan gitu ya, bahwa pola hubungan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus selama ini terhadap kelompok lain tuh ya patut diapresiasi ya. Bang, selama ini sebenarnya yang Abang lihat itu barriernya apa sih Bang? Dalam pola komunikasi antar pemimpin umat beragama. Kan pasti meskipun kita nggak ingin menjual perbedaan, tapi ada barrier-barriernya di tingkat internasional maupun nasional, kita perlu luruhkan gitu supaya komunikasinya itu bisa jalan lebih kencang lagi. Apa kira-kira Bang yang perlu kita lakukan untuk menembus barrier-barrier yang barangkali masih tersisa ini gitu? Iya, di setiap kelompok mungkin ada spektrum ya. Ya. Ada yang moderat, ada yang radikal juga. Nah, yang perlu menjadi catatan kita adalah seorang pemimpin harus menjadi penengah bagi semua. Oleh karena itu, yang paling penting adalah mentransfer pengetahuan kepada umat, sehingga spektrum yang radikal itu, karena radikalisme itu juga ada hidup di semua kelompok, itu semakin lama semakin menjadi moderat. Dan yang paling penting adalah ketika pemimpinnya seperti Bapak Paus, Bapak Suci, itu mampu mentransfer pengetahuan tentang apa sih esensi beragama itu. Ya. Semakin lama saya pikir barrier, tembok pemisah itu akan semakin hilang. Dan bukan artinya kemudian kita ingin menjadikan semua agama sama atau tersinkretis, tidak. Masing-masing agama, masing-masing komunitas punya warna. Ya. Cuman kita sepakat, kita setuju, kita punya satu fundament yang sama, yang mempersatukan yaitu kemanusiaan. Gitu ya. Itu yang disampaikan. Humanity ya. Humanity. Ya. Itu juga begini. Saya yang tadi tertarik Bang Alan bilang itu, kenapa sih abang-abang ini pergi ke Vatikan bareng-bareng gitu ya? Ya kan? Iya. Apa yang ingin ditunjukkan? Kang Zulfikar, apa sih yang mau diunjukin itu? Kompak nian ini, rame-rame. Waktu itu kita bersepakat pada satu hal, bahwa national value kita bernama Pancasila itu penting juga kita sampaikan. Oh itu ya, itu dunia. satu di antara simbol yang ini disampaikan ya. Sampaikan. Karena gini Bang, ada satu kisah yang izin saya sampaikan di kesempatan ini. Ada teman saya seorang pengusaha Chinese gitu ya, dia biasa sering berkunjung ke berbagai forum-forum bisnis di dunia. Kebetulan waktu itu forum bisnisnya di Jeddah. Di Jeddah. Terus dia ketemu dengan teman-teman yang lain gitu. Dia ngajak, ayo yuk bablas ke Mekah. Nanti kita sama petugas beralasan aja, kita nggak tahu ada peraturan begitu. Apa jawaban teman saya yang beliau seorang Chinese Christian? Oh nggak boleh, itu haram. Jadi persoalan penghargaan itu muncul menjadi satu doktrin kebangsaan kita gitu. Dan atas dasar itulah, dan berbagai cerita yang sekarang ini banyak kita dapatkan di mana, di berbagai platform media sosial. Ada seorang Katolik goreng telur salawatan, ditegur, kamu Kristen, kamu Katolik ngapain salawatan? Langsung dia bilang astagfirullah. Hal-hal seperti itu yang
penting kita sampaikan. Dan secara official inilah yang kami OKP Lintas Iman. Di luar bahwa pertemanan saya dengan Gus Adin, dengan Bang Alan, itu hal yang sudah lama terjalin, Bang. Udah puluhan tahun. Sehingga kalau kami ini sejak mahasiswa, sehingga kalau kami guyon itu udah guyon, istilah anak sekarang itu udah guyon tepi jurang. Jadi kalau ditanya apa, kenapa kami berangkat ke mana, ke Vatikan, satu hal itu adalah perjalanan bersama yang tidak direncanakan. Gitu ya. Justru kalau direncanakan nggak jadi. Minggu depan kita kumpul paspor yuk, ketemu di sini yuk, ngapain? Kita ke Vatikan, ayo. Udah gitu aja, Bang. Tidak pernah ada spontan aja. Justru kalau kita rencanakan lebih awal, malah susah. Kalau di sana kita muncul sebuah ide bersama, ya sudah, ini idenya baru di lokasi sana. Penting kita publikasi ke dunia. Makanya kita ada waktu itu tanda tangan, dan alhamdulillah Bapak Paus Fransiskus ikut membubuhi tanda tangan di dokumen bersama deklarasi Jakarta Vatikan sebagai breakdown kita pada dokumen Abu Dhabi yang diinisiasi oleh salah satunya oleh Bapak Paus Fransiskus. Bang Adi, cerita tadi benar nggak? Sangat benar, Bang. Sangat benar. Itu ngapain rame-rame gitu? Emang itu spontanitas, selalu ingin menunjukkan bahwa orang Indonesia itu begitu tolerannya, begitu moderatnya, begitu guyupnya gitu, atau gimana tuh? Iya, Pak. Yang pertama itu spontan memang. Jadi waktu itu ya sudah berangkat kan begitu. Bahkan beberapa agenda juga nggak dibicarakan di awal. Jadi ketemu agenda itu ya mau kemana itu ketika di lokasi aja. Nah, jadi ya mungkin karena sudah lama juga pergaulan ya, kemudian di sana juga sudah ada trust di antara kita, ya sudah jalan-jalan begitu. Nah, satu hal misalnya tadi yang terkait Bang Pebi ngomong soal apa, soal ini apa tadi, apa yang ke Bang Alan tuh, soal ini kenapa harus sama-sama gitu ya? Iya, jadi kenapa sama-sama? Gini apa, menurut saya memang, bukan tadi soal kelemahan ya, kelemahan lintas agama ya, barrier. Nah, ini yang menarik menurut saya gini. Jadi kita kan juga semakin berumur, semakin banyak pengalaman, menemukanlah satu persamaan ya. Misalnya gini, saya juga dulu berpikir kenapa Gus Dur sangat lengket sekali dengan komunitas agama, apa yang mendasarinya? Padahal ini Muslim, ini pendeta, bahkan tadi kalau kata Ketum Pikar, obrolan Gus Dur juga kadang-kadang tepi jurang juga, tepi jurang juga ya kan. Nah, tapi kenapa begitu cair segala macam? Nah, rupanya memang karena satu, kalau saya melihat ya kumpul-kumpul tes agama itu memang sudah harus melampaui hanya sekedar dialog agama ya. Tapi juga mungkin juga sudah harus bisa mengoreksi kelemahan kita masing-masing untuk menemukan titik persamaan kebaikan. Nah, yang kedua, kita ini meyakini bahwa umur cinta itu lebih tua daripada umur agama. Gitu ya. Iya. Menarik, umur cinta lebih tua ini. Lebih tua daripada agama. Umur kemanusiaan lebih tua daripada umur agama. Nah, artinya ketika kemanusiaan kemudian cinta diletakkan atas semua agama, maka itu akan selesai. Nah, contoh misalnya begini. Kenapa kita berhubungan baik dengan teman-teman Katolik, Protestan, segala macam? Karena kita meyakini bahwa satu, adanya yang namanya ikatan kebangsaan. Yang kedua, kita yakin bahwa kalau kita berkumpul dengan orang-orang baik ya, Muslim yang baik, Katolik yang baik, Kristen yang baik, segala macam, pada akhirnya akan melahirkan lingkungan yang baik. Lalu melahirkan kader-kader kita di bawah yang baik. Yang ujungnya nanti melahirkan bangsa yang baik begitu. Nah, dan kalau sudah melahirkan hal-hal yang baik itu, nanti kemanfaatannya akan terasa juga bagi semua kelompok agama di Indonesia. Nah, itu yang kemudian yang harus kita jaga. Nah, kalau udah berbicara di situ, ya sudah, siapa yang mengganggu keutuhan kita, menyakiti Muslim sama dengan menyakiti kelompok agama yang lain. Demikian juga menyakiti agama yang lain sama dengan menyakiti Muslim. Karena sudah dilandaskan pada kemanusiaan dan kebaikan tadi. Itu ya. Oke, ini saya mengajukan pertanyaan pamungkas, terutama buat Bang Reginald. Orang menunggu setelah proses pemakaman kelar, orang menunggu perilihan paus baru lewat forum yang namanya konklav. Bang, ceritain sedikit dong.
biar orang agak tahu sedikit lah mengenai Dulu, Bang, konklav itu. sebagai orang Katolik udah pernah masuk ke konklav. Apa sih itu? Ya kan, supaya gambaran umum aja. Silakan, Bang. Baik, memang ini sudah jadi apa namanya? Kayaknya lagi booming banget ya. Karena pertama udah ada film konklav gitu. Betul. Ya. Tiba-tiba gereja Katolik harus sesegera mungkin melakukan konklav gitu ya. Iya. Jadi yang pertama untuk konklav mungkin yang perlu rekan-rekan semua pahami atau tahu adalah gereja Katolik itu tidak mengenal yang namanya musyawarah gitu, mufakat gitu kan, atau demokrasi gitu ya. Tapi gereja Katolik itu yang mengenal yang namanya hierarkis. Jadi pimpinan tertinggi atau itu pimpinan agama ya itu yang kita dengarkan sampai ke bawah. Maka untuk memilih seorang paus pimpinan tertinggi ini kita mempercayai umat Katolik bahwa itu adalah hanya kemurahan dan pendampingan Roh Kudus untuk bisa menghasilkan, memutuskan, memilih yang namanya seorang paus. Mungkin yang masih sangat bisa kita ingat adalah 3 paus terakhir ya, mulai dari Paus Yohanes Paulus kedua. Kita percaya dia adalah uskup paus yang paling lama kan dari muda gitu. Tapi karena Roh Kudus berkarya, dia banyak hal juga yang beliau lakukan. Terus Sri Paus Benediktus ke-16 sama, nggak ada yang menyangka gitu ya. Terus yang terakhir ini adalah Bapak Suci Fransiskus gitu ya, yang juga dari dunia Amerika gitu. Kalau bukan karena Roh Kudus ya tidak akan terjadi gitu. Karena basisnya Katolik itu kan Eropa gitu ya, Roma itu sendiri. Tapi itu tadi karena memang itu adalah karya Roh Kudus dan Katolik menerima itu, ya begitu keadaannya. Jadi itu konklav itu semacam apa namanya forum untuk memilih gitu. Betul. Dan yang boleh memilih siapa itu, Bang? Oh iya, jadi nanti para uskup dalam jabatannya sebagai kardinal dari semua penjuru dunia, mereka lah nanti yang akan bermusyawarah gitu ya, bertemu yang akan memilih dan dipilih. Oh, jadi mereka ini ngariung bareng gitu. Betul. Dari kardinal ini bisa memilih dirinya sendiri atau orang lain? Mereka sendiri. Jadi yang kardinal maksudnya itu, kardinal lain gitu ya? Iya, gitu. Jadi para kardinal sedunia ini akan berkumpul lepas nanti Bapak Suci dimakamkan. Jadi mereka akan bermusyawarah tadi untuk kapan kita melakukan pemilihannya. Karena sebenarnya udah ada strukturnya gitu kan. Berapa hari setelah meninggal, pemakaman, terus nanti lepas 9 hari itu apa yang harus dilakukan, lepas 15 hari, terus terjadilah konklav tadi gitu. Jadi para kardinal ini mempunyai hak untuk dipilih dan memilih. Jadi ada semacam cerita mengenai asap hitam, asap putih, itu apa sih, Bang? Nah, jadi dalam permusyawaratan tadi gitu ya, nanti para kardinal itu akan mengunjuk gitu ya, memilih saya cocoknya beliau gitu kan, dengan alasan sampai Z. Pasti tadi mereka juga akan diberikan ruang untuk introspeksi atau bermenung sendiri gitu kan. Siapa nih kira-kira pemimpin gereja Katolik yang lebih cocok gitu ya. Nah, gereja Katolik tadi saya udah bilang di depan bahwa kita kan tidak demokrasi ya. Jadi semua para kardinal ini harus betul. Jadi semua para kardinal ini harus menyatakan satu nama gitu ya. Baru akan dinyatakan nanti Habemus Papam itu. Kita sudah memiliki pemimpin baru. Jadi saat permusyawaratan itu nanti belum menemukan titik temu siapa nih jadi paus, maka kan umat menunggu nih di luar gitu ya. Dikasih tahu infonya adalah dibakarlah, dibeli warna hitam tadi. Oh, kalau belum mufakat bulat hitam. Ya, betul. Kalau mufakat bulat putih. Putih. Itu bisa berkali-kali sidang. Bisa berkali-kali. Gitu. Makanya kan harus bermufakat. Jadi nanti para kardinal ini akan kembali ke dirinya masing-masing, mendengarkan bisikan Roh Kudus dalam dirinya. Kira-kira siapa nih? Saat sudah pas, semua bilang, yes, setuju nih. Beliau jadi paus. Langsunglah dibakar tadi yang asap putih dicerobong. Nah, di luar itu akan bunyi lonceng, akan nyanyian, nah segala macam seperti itu. Oke, gitu ya. Sekarang mau Bang Zul ini pernah mendengar cerita ini nggak, Bang? Soal pemilihan ini atau saya pernah nonton di filmnya Paus Fransiskus itu di iya di Netflix itu. Iya. Iya. Di situ sangat detail itu dijelaskan. Dan unik ya gitu ya. Unik dan salah satu alasan kenapa
bermufakatnya ke Paus Fransiskus karena waktu itu dianggap gereja Katolik membutuhkan sosok yang membumi. Ya itu. Dan saya lihat ya para kardinal ngumpul itu pasti tahu apa yang dibutuhkan dalam konteks kekinian ya, konteks zaman ini terhadap gereja-gereja Katolik dan misi dunia yang mereka harus emban. Nah, kita sangat menunggu sosok Paus baru nanti itu, sosok yang betul-betul dibutuhkan oleh konteks zaman kita sekarang. Itu. Gus Adin ngikuti juga nggak kayak gitu-gitu nih? Soal konklav ini kan beda lah sama apa namanya Muktamar NU kan beda kan? Kongres Ansor. Ya, nggak ada master kampanye, nggak ada. Kalau mendengar pernah cerita seperti itu, tapi bahwa saya kesana pada saat proses pemilihan belum pernah, Bang. Iya. Mudah-mudahan kesempatan nanti bisa kesana. Saya lihat dari jauh gitu ya. Iya. Kalau ke konklavnya, kami waktu berkunjung kemarin Ruang konklav. Ruang konklavnya. Ruangannya Ruangannya doang. Iya, ruangannya. Ruang konferensi ya. Iya. Tapi salah satu tradisi yang bagusnya adalah kan semua pada akhirnya setuju kemudian aklamasi. Jadi tidak ada keterpecahan umat, apalagi satu komando dalam tradisi agama Katolik ya. Iya. Bang Alan melihat konklav itu menarik nggak nih proses ini buat Bang Alan sendiri itu menarik nggak konklav yang rumit sebenarnya agak rumit gimana gitu kan? Iya. Saya pikir ini model satu-satunya ya di dunia. Iya, satu-satunya. Jadi tetap uskup diberi kesempatan untuk menuliskan nama, kalau tidak salah ya. Dan harus menunggu, kalau di two popes dan konklav itu harus menunggu sampai 2/3 dulu setuju, baru kemudian ditemukan. Nah ini kan sangat alkitabiah ya, sangat alkitabiah. Yang justru kalau di Alkitab itu malah kepemimpinan ditentukan lewat undi. Diundi. Jadi tidak akan ada gugatan tuh kalau ada yang kalah di konklav ya. Ini menarik. Enggak gugat MK gitu. Enggak main MK itu. Jadi ya setelah ditemukan, setelah asap putih muncul, ya semua orang punya pemimpin yang baru. Seperti itu. Menarik sekali. Ya. Baik. Abang-abang terima kasih banyak ngobrol kita. Jadi kita masih dalam situasi berkabung meninggalnya Paus Fransiskus. Moga-moga Gereja Katolik dan para uskup yang ditunjuk sebagai kardinal bisa memilih pemimpin baru Gereja Katolik. Sekali lagi, Bang Adin terima kasih, Bang Zulfikar terima kasih, ya, Bang Alan terima kasih, Bang Reginald terima kasih. Tribuners, saya Pepi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.